Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam mengakui Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Charles Darwin mengajukan teori bahwa manusia pertama berkembang dari nenek moyang kera. Teori Darwin kemudian berkembang dengan mengklaim bahwa manusia purba hidup berdampingan dengan dinosaurus, makhluk raksasa dari zaman prasejarah. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Nabi Adam diciptakan lebih dulu, atau manusia purba dan dinosaurus? Untuk menjawabnya, simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Dinosaurus merupakan kelompok hewan purbakala dari kelas Dinosauria. Para ilmuwan meyakini bahwa makhluk ini adalah reptil raksasa yang hidup jutaan tahun yang lalu. Profesor Stephen Jasinski, seorang kurator paleontologi dan geologi di State Museum of Pennsylvania, baru-baru ini menemukan 20 fosil tulang dinosaurus baru, termasuk fosil tulang raptor. Penemuan ini terjadi di lapisan batuan purba di daerah San Juan Basin, New Mexico, Amerika Serikat. Penelitian tentang salah satu dinosaurus raptor terakhir yang ditemukan di bumi telah dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports. Dalam teori evolusi hewan, diterima bahwa hewan ada sebelum manusia purba. Kitab suci Al-Quran juga menggambarkan bahwa hewan ada sebelum Nabi Adam alaihissalam, yang menyebabkan perasaan kesepian beliau saat melihat hewan berpasangan. Hewan diciptakan sebagai pelengkap kehidupan manusia di bumi, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat, dan dia meletakkan gunung-gunung di atas permukaan bumi agar bumi tidak bergoyang denganmu, dan memperbanyak berbagai jenis makhluk di dalamnya. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang baik di bumi. Surah Luqman. Ayat 10. Ayat tersebut menggambarkan pentingnya keberadaan makhluk hewan di bumi. Ada juga hubungan dengan dinosaurus, yang dapat dilihat dalam hadis yang menjelaskan tinggi Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, hadits riwayat Bukhari. Jika dihitung, satu hasta sama dengan 45,72 cm, sehingga tinggi Nabi Adam alaihissalam adalah 27.432 meter, setinggi dinosaurus. Manusia kemudian mengalami evolusi menjadi lebih kecil dari generasi ke generasi selanjutnya. Manusia primitif. Kitab suci Al-Quran tidak hanya mencakup cerita tentang manusia di bumi, tetapi juga mengisahkan tentang makhluk lain sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran menggambarkan percakapan antara malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dari ayat tersebut, menurut tafsir Al-Misbah, Al-Quran menceritakan tentang manusia yang diciptakan dari tanah dan kemudian diberi roh. Namun, Al-Quran juga menyiratkan adanya makhluk lain sebelum Nabi Adam diciptakan sebagai manusia pertama. Meskipun begitu, Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci tentang makhluk lain di bumi sebelum Nabi Adam. Profesor M. Quraisy Shihab menajukan pendapat bahwa makhluk lain yang dimaksud dalam Al-Quran mungkin adalah manusia primitif. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi sebagai manusia pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penciptaan Nabi Adam kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israil turun mengambil saripati tanah bumi dan berhasil menjalankan tugasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Quran Surah Al-Hijr ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melengkapi ciptaannya dengan meniupkan roh kepada Nabi Adam. Manusia pertama itu diciptakan sempurna karena diberi tubuh, jiwa, dan akal. Sebagai khalifah yang mendapat tugas membangun dan memakmurkan bumi, Nabi Adam telah dibekali ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Dengan demikian,
Nabi Adam dan keturunannya adalah manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Hal ini tentu berbeda dengan manusia purba yang dijelaskan menurut sains, di mana mereka adalah sosok yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, bahkan sekadar untuk berkomunikasi. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan tentang Nabi Adam alaihissalam, manusia purba, serta dinosaurus. Adapun asumsi bahwa manusia sekarang ini merupakan evolusi dari manusia purba hanyalah dugaan belaka, sebab tidak ada dasar yang kuat untuk meyakini kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran." Quran Surah An-Najm ayat 28. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.